Menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan panjang tentang mengambil keputusan. Sejak mereka lahir, kita memilihkan makanan terbaik, pakaian ternyaman, dan lingkungan teraman. Namun, ada satu keputusan besar yang sering kali membuat kita terjaga di malam hari. Kemana kita harus mempercayakan pendidikan masa-masa emas mereka? Kita hidup di zaman yang bergerak sangat cepat. Orang tua modern seringkali dihantui oleh dilema. Di satu sisi, kita ingin anak-anak kita cerdas, kompetitif, dan siap menghadapi dunia akademis. Tapi di sisi lain, jauh di lubuk hati, kita tidak ingin masa kecil mereka terenggut oleh tekanan, hafalan, dan kompetisi yang tidak sehat. Kita ingin mereka bahagia, kita ingin mereka mandiri, kita ingin mereka menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah mungkin mendapatkan keduanya? Bisakah keunggulan akademis berjalan beriringan dengan kebahagiaan emosional? Selamat datang di Pascal Montessori. Hari ini, kami tidak hanya mengajak Anda melihat sebuah bangunan sekolah. Melalui video ini, kami mengundang Anda untuk memahami sebuah filosofi. Kami mengajak Anda masuk ke dalam acara Open House kami, sebuah gerbang pembuka untuk melihat bagaimana kami menyiapkan anak-anak Anda bukan hanya untuk sekolah dasar, tapi untuk kehidupan. Halo parents, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata open house? Mungkin sekadar tur keliling kelas, melihat brosur harga, lalu pulang. Di Pascal Montessori, open house memiliki arti yang jauh lebih dalam. Tujuan utama kami mengadakan open house adalah transparansi dan observasi. Dr. Maria Montessori, pendiri metode ini, pernah berkata, "The child is both a hope and a promise for mankind." Kami ingin Anda melihat janji itu tumbuh di sini. Dalam open house ini, kami ingin orang tua merasakan a day in the life seorang murid Montessori. Kami tidak ingin Anda hanya mendengar klaim kami. Kami ingin Anda menyentuh materialnya. Kami ingin Anda melihat bagaimana The Pink Tower mengajarkan dimensi, bagaimana Golden Beats mengajarkan konsep ribuan kepada anak usia dini tanpa paksaan. Goal kami sederhana. Kami ingin Anda yakin bahwa ini adalah rumah kedua yang tepat bagi buah hati Anda. Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul dari orang tua saat open house adalah, kenapa anak saya dicampur? Kenapa usia 3, 4, dan 5 tahun ada di satu kelas? Apakah yang kecil tidak terinjak dan yang besar tidak bosan? Ini adalah kesalahpahaman umum yang justru menjadi kekuatan utama Pascal Montessori. Dalam sesi presentasi open house, kami menjabarkan data dan fakta. Sesuai dengan prinsip The Absorbent Mind dari Maria Montessori, anak usia dini belajar paling efektif melalui observasi dan imitasi. Di kelas kami, terjadi simulasi dunia nyata. Anak yang lebih kecil, junior, melihat kakak-kakaknya bekerja dengan fokus, sehingga mereka termotivasi. Suatu hari, aku akan bisa mengerjakan itu. Sementara itu, anak yang lebih besar, senior, mengasah jiwa kepemimpinan atau leadership mereka dengan membimbing yang lebih muda. Mengajari orang lain adalah tingkat tertinggi dari penguasaan materi. Ketika seorang anak 5 tahun mengajarkan konsep angka kepada anak 3 tahun, saat itulah ia sedang memperkuat pemahamannya sendiri, sekaligus membangun empati. Di Pascal Montessori, leadership bukan sekadar jargon, itu adalah praktik harian. Mereka tidak bersaing satu sama lain. Mereka berkolaborasi. Mari bicara tentang harapan yang paling realistis. Kesiapan akademis.
kekhawatiran terbesar orang tua di Indonesia adalah transisi ke sekolah dasar. Apakah anak saya bisa membaca? Apakah bisa berhitung? Di Open House Pascal Montessori, kami mengajak orang tua untuk mematahkan mitos bahwa Montessori itu hanya bermain-main. Ya, kami bermain, tapi permainan kami adalah pekerjaan yang serius bagi anak. Lihatlah area matematika ini. Kami tidak menyuruh anak menghafal simbol angka 1 sampai 10 di papan tulis. Kami memberikan mereka benda konkret. Mereka memegang manik-manik. Mereka merasakan beratnya angka 1000 dibandingkan angka 1. Pemahaman konsep ini tertanam di memori otot dan logika mereka, bukan sekadar hafalan jangka pendek. Begitu juga dengan bahasa. Melalui sandpaper letters dan movable alphabet, anak-anak menyusun kata sebelum tangan mereka siap memegang pensel. Hasilnya, banyak lulusan kami yang mampu membaca dan menulis dengan lancar, serta memahami operasi matematika kompleks secara natural, tanpa pernah merasa dipaksa belajar. Inilah yang kami sebut sebagai joy of learning. Lingkungan adalah guru ketiga. Di Pascal Montessori, setiap inci ruangan didesain dengan tujuan. Rak-rak rendah, material yang estetik, dan suasana yang tenang. Ini adalah prepared environment. Saat open house, Anda akan bertemu dengan para pendidikin kami. Namun, jangan harap melihat guru yang berdiri di depan kelas berceramah menggunakan pengeras suara. Guru kami adalah directress, pengarah. Mereka adalah pengamat yang terlatih dengan pengalaman puluhan tahun, seperti Miss Ami dan tim. Mereka tahu kapan harus mundur, membiarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri untuk membangun resiliensi, dan kapan harus masuk untuk memberikan bantuan scaffolding. Harapan kami, orang tua dapat melihat bahwa guru di sini bukan polisi kelas, melainkan mitra tumbuh kembang anak yang penuh kasih. Bapak dan Ibu, memilih sekolah adalah memilih partner. Di Pascal Montessori, kami berkomitmen untuk menjadi partner terbaik Anda dalam mengarsiteki masa depan buah hati. Melalui open house ini, kami berharap telah menjawab keraguan Anda, memenuhi rasa ingin tahu Anda, dan yang terpenting, menyamakan frekuensi visi pendidikan kita. Kami mengundang Anda yang belum sempat hadir untuk segera menjadwalkan kunjungan. Datanglah, rasakan atmosfernya, dan lihatlah binar mata anak-anak yang bahagia saat belajar. Karena pada akhirnya, kebahagiaan anak Anda saat berangkat ke sekolah adalah indikator kesuksesan terbesar kami. That means our least element made of this one, halogen. And you know the interesting part, that's a synthetic one, the one that we make. I mean, like, not naturally comes from our... And we also spray paint and create energy to light up the LED light. For example, if I use the big tube, the water will come out and it will spin, right? And as you can see, the LED light is lighting. So now, as demonstrate, I will put the water in. It pushes the bottle caps down, and when I push down, there is a little energy that you can see. As you can see, is lighting it. And it is very messy. I will tell you. As you can see, you're probably wondering why can it spin, right? Like how? So this, I use the rubber band to stick it on to here, and every time it spins, it sensors it and moves it to the LED, so the LED lights up. Good. That's how you need to make for yourself, so you can... This is... It was a dimer.